Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat memprihatinkan, di mana kejadian itu terjadi kepada seorang wanita yang diduga menjalani sebuah pernikahan secara kontrak dengan seorang pria yang berasal dari Timur Tengah. Si wanita tersebut ditemukan surah dalam keadaan yang terbakar hampir sekitar 80% di sekujur tubuhnya. Banyak organ dalamnya juga sudah melepuh dengan kondisi yang cukup memilukan. Hingga bagian tempurung kepalanya juga sudah seperti tengkorak karena menahan panasnya sebuah air keras. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa si wanita ternyata baru menikah sekitar 1 bulan dengan pria dari Arab. Dia dinikahi dengan cara dijanjikan uang senilai 150 juta rupiah. Dan karena alasan materi itulah dia kemudian tergoda dengan menikahi pria yang sebenarnya sama sekali tidak dirinya kenal. Akan tetapi dalam perjalanan waktu dari biduk rumah tangga itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada di dalam pikirannya. Sebab si pria memiliki temperamental yang tinggi dan suka menyiksanya di setiap malam. Hingga puncak atas keputusan si wanita dalam melakoni kawin kontrak itu adalah sebuah penderitaan. Dia disiram dengan 1 dirijen penuh air keras di sekujur tubuhnya karena persoalan yang sebenarnya sangat sepele. Lalu bagaimana kronologis atas peristiwa tersebut? Dalam kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Terlebih mengenai skandal pernikahan dengan sebuah perjanjian tertentu yang kini marak terjadi. Para wanita seolah menjual diri dengan cara yang halal dan ilegal. Padahal konsekuensi atas resiko itu sangat besar hingga menyangkut keselamatan diri sendiri. Si wanita yang bernasib buruk itu bernama Sarah yang berusia sekitar 20 tahun dan bertempat tinggal di desa Sukamaju di Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat. Menurut keterangan yang disampaikan oleh adik dari korban, dia mengatakan bahwa sosok dari kakaknya sebenarnya adalah seorang gadis yang sangat pendiam dan jarang berinteraksi dengan banyak orang. Dia juga hanya lulusan sekolah menengah kejuruan dan berstatus sebagai seorang pengangguran. Namun meskipun begitu niatan dari Sarah untuk membantu kedua orang tuanya begitu tinggi. Akan tetapi karena lapangan pekerjaan yang ada di Provinsi Jawa Barat sangat terbatas hingga hal itu membuat Sarah hanya bisa berdiam diri di dalam rumah. Dalam beberapa kasus memang tidak banyak pilihan di zaman yang serba sulit ini. Banyak orang yang bahkan rela mengeluarkan sejumlah uang hanya untuk bisa bekerja di pabrik. Pengangguran yang semakin membludak tidak diiringi dengan kapasitas pabrik yang tidak meluas signifikan. Dari sini kegampangan para remaja itu kemudian banyak yang disalahgunakan. Mereka seolah ingin segera mendapatkan penghasilan meskipun cara yang ditempuh tergolong tidak sesuai dengan norma sosial dan norma agama yang berlaku. Hal itulah yang kemudian membawa Sarah pada sebuah persimpangan jalan di hidupnya. Ketika itu satu orang kerabat dekat menawarkannya untuk melakoni sebuah pernikahan dengan sistem kawin kontrak, di mana pria yang akan dinikahinya akan menyetorkan uang kepada kedua orang tuanya dan dia dituntut untuk menjadi seorang istri dalam kurun waktu tertentu. Menurut keterangan yang saya dapatkan, jumlah yang ditawarkan oleh kerabat dekat itu juga terbilang sangat fantastis. Sebab Sarah akan dibayar dengan nominal hampir 200 juta rupiah jika dia mau menikah dengan seorang pria yang berasal dari Arab Saudi. Dalam kesaksian itu juga menyebutkan bahwa pria itu memang sudah memiliki istri di negara tempat tinggalnya. Dan si pria sudah menetap di Kabupaten Cianjur sekitar 6 tahun karena terkait bisnisnya yang ada di Indonesia. Pada kesempatan itu awalnya Sarah menolak keras atas tawaran yang diberikan oleh si kerabat dekat. Dia masih ambigu dengan perkawinan kontrak karena hal itu sama saja menjual tubuhnya ke seorang pria yang tidak dia kenal. Meskipun tentu cara itu adalah cara yang dianjurkan agar sesuai dengan syariat agama yang dianutnya. Sarah kemudian sempat berkonsultasi dengan pihak keluarga. Dia meminta banyak sekali saran dari kedua orang tuanya mengenai kawin kontrak tersebut. Perihal mahar yang diberikan senilai ratusan juta itu pasti membuat setiap orang akan sukar untuk menolaknya. Hal itu kemungkinan besar menjadi pemberat atas keputusan yang akan diambil orang Sarah dan keluarga besarnya.
Terlebih pada sebuah foto yang ditunjukkan oleh kerabat dekatnya, di sana terlihat dengan sangat jelas bahwa pria dari Arab tersebut ternyata memiliki wajah yang tampan serta badan yang gagah. Sarah sempat mengakui bahwa dia langsung suka dengan pria itu dan sebenarnya tidak ada alasan untuk menolak meskipun banyak keraguan yang berada di dalam kepalanya mengenai pernikahan dengan waktu tertentu. Hingga pada sebuah malam di tempat kesunyian di dalam kamarnya, pikiran keras dari Sarah kemudian bermuara pada keputusan untuk menyetujuinya. Dia merinci banyak sekali keuntungan di dalam hatinya mengenai jumlah uang yang akan didapatnya. Tidak hanya itu, langkah yang diambil juga bisa mengubah nasib dari keluarganya. Pada satu sisi pertimbangan tersebut, dia berpikir bahwa cara ini adalah cara termudah untuk membantu perekonomian kedua orang tuanya. Hingga pada kesepakatan yang akhirnya terjadi antara Sarah dan si kerabat dekatnya itu. Di sana dia akan menikah dengan pria yang berasal dari Arab Saudi dan akan menerima uang senilai 150 juta rupiah. Selain itu, dirinya juga akan menerima uang bulanan sesuai dengan kebutuhan hidup dalam rumah tangganya. Dalam keterangan yang saya dapatkan di artikel Berita Nasional, pernikahan antara Sarah dan pria Arab itu akhirnya terjadi pada tahun 2021. Mereka menikah hanya disaksikan oleh para saudara terdekat dan dengan acara yang cukup sederhana. Pernikahan itu juga tidak didaftarkan ke pemerintah, mereka hanya menikah dengan cara agama dan syarat yang sudah disesuaikan dengan syariat yang berlaku. Pada momen ini, Sarah sebenarnya merasa ada dua sisi yang berbeda di dalam hatinya. Perasaan itu seperti sebuah arah yang berlawanan karena menyangkut rasa takut dan juga bahagia dalam waktu yang bersamaan. Sebagai seorang wanita tentu menginginkan sebuah pernikahan itu sangat sakral untuk dilaksanakan. Namun biduk rumah tangga yang ada di depan matanya hanya bersifat sementara dengan seorang pria yang sama sekali belum dia kenal sebelumnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Sarah kemudian dibawa ke rumah dari pria Arab itu yang disewanya sudah 1 tahun lamanya. Di sana dia dituntut untuk menjadi seorang istri yang melayani suaminya dengan sangat baik. Pada malam pertama dan 2 hari kemudian setelah menjadi seorang istri, Sarah tentu menjalani semuanya dengan cukup baik. Dia mencoba dengan sepenuh hati dalam melayani sang suami di atas meja makan maupun di atas ranjang kasur. Dalam pengakuan dari Sarah ke beberapa teman dekatnya, dia mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak mengetahui mengenai pekerjaan dari suami Arabnya itu. Sang suami yang bernama Abdul Latif tersebut sering pergi pada waktu pagi hari dan pulang ketika sudah larut malam. Komunikasi di antara keduanya juga tidak berjalan dengan semestinya dan hal itu ditenggarai karena perbedaan bahasa. Suaminya hanya akan berbicara dengan nada yang lembut ketika meminta jatah di atas ranjang kasur. Stamina dari pria Arab itu diakui oleh Sarah juga sangat besar dan benar-benar bisa mencengkramnya sampai seharian penuh. Keterbatasan komunikasi yang terjalin antara Sarah dan Abdul Latif juga terkadang memunculkan sebuah polemik di dalam biduk rumah tangga tersebut. Sang suami sering sekali dalam keadaan sehabis minum minuman keras dan dia sering berceloteh dengan nada yang marah memakai bahasa Arab. Hingga karena Sarah tidak mengerti, dia cenderung hanya diam tidak memperdulikannya. Dari sini emosi dari Abdul Latif malah beralih dengan tindakan fisik dan Sarah selalu menerima perlakuan yang sangat kasar dari suami yang baru dinikahinya itu. Sarah merasa bahwa ekspektasi dari beberapa anggota keluarganya mengenai karakteristik dari Abdul Latif adalah orang baik ternyata sangat bertolak belakang. Baru beberapa hari menjalani biduk rumah tangga tersebut, dia harus menjadi korban atas ganasnya arogansi sang suami. Akan tetapi Sarah kemudian mencoba untuk bersikap sabar dan tidak mengadukan perihal perlakuan dari Abdul Latif kepada kedua orang tuanya. Dia tidak mau membuat mereka khawatir dan cemas mengenai kehidupan barunya itu. Setelah kejadian itu, hubungan di antara keduanya berjalan cukup dingin satu sama lain. Seperti biasa, sang suami hanya akan berbicara ketika dia sedang ingin menikmati tubuh dari Sarah di atas ranjang kasur. Dan dia akan kembali diam setelah birahinya terpenuhi hingga kesunyian pada rumah tangga itu terasa cukup mengkhawatirkan. Hingga pada beberapa hari berikutnya, sang suami kemudian meminta izin untuk tidak pulang ke rumah selama 3 hari lamanya. Dia beralasan bahwa dirinya ada urusan bisnis dan tidak bisa membawa Sarah untuk ikut serta ke sana.
Dari sini Sarah kemudian berencana untuk menemui teman-teman terdekatnya. Dia merasa sangat bosan sudah 2 minggu hanya di rumah saja dan dirinya juga butuh sedikit hiburan. Sarah selanjutnya pergi tanpa meminta izin dari suaminya. Dia datang ke sebuah kedai kopi dan menemui 2 orang temannya yang sudah ada di sana. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Sarah hanya ingin menghibur dirinya sendiri. Sebab setelah menikah dia seperti terkurung dalam bayang-bayang suaminya. Dan segala aktivitasnya seolah selalu dilarang, bahkan tidak memperbolehkan sama sekali untuk bersosialisasi dengan para tetangga. Akan tetapi sayangnya sang suami ternyata mengetahui bahwa Sarah sudah lancang pergi dari rumah tanpa seizinnya. Dia sempat menelpon istrinya itu dan mengumpat dengan cacian yang keras dalam sambungan panggilan tersebut. Dengan perasaan yang terkejut serta takut, Sarah kemudian langsung pulang dan meninggalkan kedua temannya di sana. Sarah benar-benar sangat sedih dengan apa yang terjadi pada hidupnya. Pernikahan ini nyatanya membawa petaka atas kebebasan hidup dan mengunci haknya sebagai seorang manusia. Hingga ketika sang suami itu akhirnya pulang di keesokan harinya, Sarah kembali menerima perlakuan kasar dari Abdul Latif secara verbal maupun fisik. Sang suami itu berada pada sebuah arogansi emosi yang sangat tinggi. Dia mengatakan bahwa Sarah adalah istri yang durhaka karena sudah meninggalkan rumah tanpa izin dari suaminya. Abdul Latif juga mengancam bahwa dia bisa melakukan tindakan yang lebih kasar sebab bagaimanapun dia bertanggung jawab atas istrinya secara keseluruhan. Kegamangan yang dirasakan oleh Sarah pasca kejadian ini semakin membuatnya frustasi. Baru sekitar 2 minggu menjalani biduk rumah tangga, namun hidupnya seolah berubah secara drastis. Sarah juga sempat mengirimkan pesan kepada teman-temannya. Dia mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak kuat lagi menjalani rumah tangga tersebut. Suaminya seolah menjelma seperti seorang monster yang sangat menakutkan untuk hidupnya. Dia juga mengatakan bahwa dirinya sangat menyesal menerima tawaran kawin kontrak itu. Sejumlah materi ternyata tidak sepadan dengan perlakuan kasar yang sedang menimpanya sekarang. Hingga pada sebuah momen yang paling mencekam dalam hidup Sarah kemudian terjadi. Ketika itu sang suami memperdebatkan permasalahan kontak ponsel dari Sarah yang kebanyakan berjenis kelamin pria lain. Di sana juga Sarah sempat menelpon bahkan mengirimkan pesan pada satu pria yang membuatnya sangat dicurigai. Abdul Latif kemudian bertanya dengan nada yang tinggi mengenai pria tersebut. Dan Sarah hanya menjawab bahwa pria itu adalah teman dekatnya. Sarah mengaku bahwa mereka sudah kenal sejak lama bahkan menjadi bagian dari sahabatnya. Sayangnya penjelasan dari Sarah tidak membuat Abdul Latif merasa senang. Dia terbakar oleh rasa cemburu dan nadinya seolah mendidih untuk segera melampiaskan segala rasa emosinya. Tidak ada yang mampu dicegah oleh Sarah yang bertubuh lebih kecil. Dia hanya pasrah ketika wajahnya ditimpali dengan banyak pukulan dan perutnya juga sampai ditendang. Selain itu, Abdul Latif ternyata sudah kerasukan iblis dengan begitu nyata. Dia kemudian mengambil sebuah cairan kimia yang berada di gudang rumahnya. Dan ketika Sarah sedang terdampar di bawah lantai, pria asli Arab itu kemudian langsung menyiramkan 1 dirijen air keras ke sekujur tubuhnya. Sontak hal itu langsung membuat Sarah terkejut dan merasa kesakitan yang luar biasa menyakitkan. Dalam hitungan detik kulit bagian luarnya juga sampai melepuh dan Sarah merasakan udara di tarikan napasnya semakin berat. Teriakan dari Sarah itu kemudian terdengar oleh para tetangga. Mereka seketika juga langsung berdatangan dan menghampiri Sarah di sana. Para warga melihat di hadapan mereka bahwa wanita 20 tahun itu sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Tubuhnya sudah memerah semua dan kulit wajahnya bahkan sudah hancur dengan sedemikian rupa. Sementara sang pria Arab yang tidak tahu diri itu malah langsung melarikan diri. Setelah banyak warga datang ke rumahnya, dia bahkan langsung menaiki mobil dan pergi dengan begitu saja. Para warga kemudian langsung melaporkan kejadian itu ke kantor kepolisian. Mereka juga seketika berinisiatif untuk membawa Sarah ke rumah sakit yang berada tidak jauh dari sana. Menurut keterangan dari ketua rukun tetangga, ketika itu dia merasa sangat panik melihat tubuh dari seorang wanita yang sudah melepuh hampir keseluruhan dari tubuhnya. Wanita itu juga hanya meringis kesakitan dan dia menjerit menahan rasa sakit yang dia rasakan.
Hingga setelah Sarah sudah berada di salah satu ruang gawat darurat dan ditangani oleh para dokter, ternyata kondisi dari Sarah sudah sangat tidak terkendali dan akhirnya harus menghembuskan napas terakhirnya di sana. Sementara itu, beberapa jam berikutnya pihak kepolisian akhirnya bisa meringkus Abdul Latif di tempat persembunyiannya. Pria Arab itu juga tidak melakukan perlawanan sedikit pun dan dia mengakui bahwa dirinya khilaf atas apa yang sudah terjadi. Abdul Latif mengaku di hadapan para petugas kepolisian. Dia terpancing emosi atas rasa cemburu yang begitu besar terhadap istrinya. Dan sikap arogansi itu dilampiaskannya dengan mengguyur tubuh korban dengan sebuah cairan kimia. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Abdul Latif kemudian divonis bersalah dalam serentetan persidangan yang sudah dia jalani. Dan pria asal Arab Saudi itu kemudian divonis hukuman selama 20 ataupun 15 tahun kurungan di penjara. Sebuah realita dari perjalanan kisah seorang manusia yang terjebak pada kesesatan. Meskipun menurut beberapa orang bahwa kawin kontrak itu adalah sah dan sesuai syariat, akan tetapi resiko yang muncul pasti beragam karena dua orang yang hendak menikah sama sekali belum kenal satu sama lain. Terlebih pernikahan itu juga didasari bukan karena cinta yang tulus, mereka hanya ingin sebuah materi ataupun sebuah birahi yang bisa terpenuhi dengan cara yang halal menurut mereka. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya dan kisah serupa semoga tidak lagi akan terulang kembali kepada kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.